selalu sehat, baik, dan tetap semangat dalam belajar. Sebelumnya, Ibu ingin memberitahukan bahwa ada kedatangan mahasiswa PPL dari Universitas Hairun dan yang akan melanjutkan materi Ibu berikutnya. Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum masuk pada inti pembelajaran, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Nursila Tengku Ali, saya dari Universitas Hairun. Jadi pada pertemuan kita kali ini, saya yang akan melanjutkan materi dari Ibu Rista. Materi kita tentang cerita imajinasi. Baik, silakan adik-adik tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam menjalankan proses belajarnya ya adik-adik. Nah, hari ini adalah pertemuan perdana kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari Ibu Rista pada bab 2, yakni menciptakan cerita imajinasi. Di poin C, penceritaan kembali isi cerita imajinasi. 1. Menyampaikan kembali isi cerita imajinasi secara tertulis. Cara mudah untuk menulis kembali sebuah cerita imajinasi secara tertulis adalah sebagai berikut. A. Membaca cerita imajinasi dengan saksama. B. Menentukan cerita imajinasi dengan saksama. C. Mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita imajinasi dengan kalimat sendiri. 2. Menyampaikan kembali isi cerita imajinasi secara lisan. Membaca keseluruhan peristiwa dalam cerita imajinasi. Struktur teks narasi atau cerita imajinasi atau cerita fantasi. Struktur teks narasi cerita imajinasi. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Pada bagian orientasi, ciri isinya adalah pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Pada bagian komplikasi, ciri isinya berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Pada bagian resolusi, ciri isi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, setelah kalian memahami struktur dari teks narasi atau cerita imajinasi, mari kita perhatikan unsur kebahasaan dalam cerita fantasi atau cerita imajinasi. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata ganti. Yang kedua, menggunakan kata pencerah panca indera untuk mendeskripsikan latar. Dalam cerita fantasi atau cerita imajinasi, di dalamnya menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Selain itu, di dalam cerita imajinasi juga menggunakan kata sambung penanda urutan waktu dan menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, demikian tadi struktur dan ciri kebahasaan dari cerita. Sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Silahkan adik-adik kerjakan tugas mandiri berikut ini. 1. Bagaimanakah cara menceritakan cerita imajinasi?
2. Bagaimana cara menentukan ide penulisan cerita imajinasi? 3. Sebutkan cara menulis cerita imajinasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.